Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita pada pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 SMP atau MTS ya sahabat ya. Baiklah sahabat, kita akan melanjutkan masih di bab 3, suhu, pemuaian, dan kalor. Latihan soal akhir bab di halaman 105 ya sahabat ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Soal host. Irfan merancang sebuah termometer dari bahan kaca yang diisi raksa. Ia meletakkan termometernya dalam es yang sedang mencair, lalu menetapkan sebagai titik tetap bawah. Setelah itu, ia memanaskan es sampai mencair menjadi air dan akhirnya mendidih. Ia menetapkan air mendidih sebagai titik tetap atas. Termometer Irfan diberikan batas skala seperti gambar berikut. Jika termometer yang dibuat Irfan menunjukkan angka 50 derajat Celcius, suhu tersebut sama dengan A. 20 derajat reamur, B. 25 derajat reamur, C. 40 derajat reamur, dan D. 75 derajat reamur. Baik ya sahabat ya. Pada gambar ini, titik cairnya itu 25 atau titik tetap bawahnya 25 ya sahabat ya. Sedangkan titik didihnya atau titik tetap atasnya itu 125. Oke ya sahabat ya, berarti di sini kita buat 3 termometer. Yang pertama termometer Irfan, kedua termometer Celcius, dan yang ketiga termometer reamur. Karena yang diminta dalam derajat reamur ya sahabat ya. Termometer Irfan ini memiliki titik tetap atasnya 125, kemudian titik tetap bawahnya 25. Kalau termometer Celcius, titik tetap atasnya 100, kemudian titik tetap bawahnya 0. Termometer reamur, titik tetap atasnya itu 80 dan titik tetap bawahnya 0. Maka kita cari selisihnya. Termometer Irfan itu selisihnya 100, termometer Celcius itu juga 100, dan termometer reamur itu 80. Kemudian kita buat perbandingannya, yaitu 5:5:4. Maka langsung saja ya kita masukkan perbandingannya. Karena yang diminta itu termometer reamur dan yang diketahui termometer Celcius, kita buat dulu perbandingan termometer Celcius dibanding termometer reamur sama dengan 5:4. Maka termometer reamur sama dengan 4/5 kali termometer Celcius, sama dengan 4/5 dikali, tadi diketahui termometer Celciusnya 50 ya sahabat ya, dikali 50 sama dengan 40 derajat reamur. Berarti untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah C ya sahabat ya. Nah, bagaimana dengan termometer Irfan? Apabila tadi dalam termometer Celcius itu nilainya 50 derajat Celcius, kemudian dalam reamur itu nilainya 40 derajat reamur, maka dalam termometer Irfan ini bisa kita hitung ya sahabat ya. Kita cari perbandingan dengan termometer Celcius ya sahabat ya, yaitu termometer Celcius dibanding termometer Irfan sama dengan 5:5. Nah, termometer Celcius ini sama dengan termometer Irfan dikurang 25, karena titik tetap bawahnya itu 25 derajat ya sahabat ya. Maka termometer Celcius itu sama dengan termometer Irfan dikurang 25. Kita pindahkan ke ruas kiri, termometer Irfan itu sama dengan termometer Celcius ditambah 25, sama dengan 50 ditambah 25, sama dengan 75. Maka pada suhu tersebut dalam termometer Irfan itu sebesar 75 derajat. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 7 ya sahabat ya. Andi, Bella, Cindy, Delia, dan Ernie mendapatkan tugas untuk membuat termometer. Mereka sepakat menetapkan titik tetap bawah menggunakan es yang sedang mencair, sedangkan titik tetap atas menggunakan air yang mendidih. Disajikan dalam tabel berikut. Jika termometer yang dibuat masing-masing dikalibrasi dengan termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius, urutan hasil konversi dari yang terkecil ke yang terbesar secara berurutan adalah. Oke, di sini tabelnya bisa kita lihat sama-sama ya sahabat ya.
Nama termometernya itu Andi, Bella, Cindy, Della, dan Ernie. Kita singkat saja A, B, C, dan E. Kemudian kita masukkan termometer Celcius. Ya, kita tambah di bawah Celcius. Untuk titik tetap bawahnya, termometer A itu 10, B 25, C 30, D 0, E 16. Sedangkan Celcius itu 0 derajat. Untuk titik tetap atas, Andi 70, Bella 145, Cindy 130, Della 160, Ernie 96, dan termometer Celcius itu 100 derajat. Maka kita cari selisihnya sahabat ya. 70 kurang 10 itu 60 untuk Andi. Kemudian disusul dengan Bella 120, Cindy 100, Delia 160, Ernie 96 dikurang 16 berarti 80 ya sahabat ya. Maka kita cari perbandingannya, yaitu 3 banding 6 banding 5 banding 8 banding 4 banding 5. Nah, di sini ditanya urutan hasil konversi dari yang terkecil ke yang terbesar secara berurutan adalah, kita cari dulu satu persatu ya sahabat ya. Termometer Andi itu kita bandingkan dengan termometer Celcius ya sahabat ya. Nah, yang diketahui ini termometer Celciusnya 40 derajat Celcius, yaitu 3 banding 5 kali termometer Celcius ditambah 10, yaitu titik tetap bawah dari termometer Andi, sama dengan 3/5 dikali 40 tambah 10 sama dengan 34 derajat. Kemudian yang Bella kita bandingkan ke Celcius juga, 6/5 dikali 40 ditambah 25 itu sama dengan 73. Kemudian Cindy 40 ditambah 30 sama dengan 70. Kemudian termometer Della itu kita banding dengan termometer Celcius ya sahabat ya. 8 dibanding 5 dikali 40 ditambah 0 itu sama dengan nilainya 64. Kemudian termometer Ernie kita bandingkan juga ke termometer Celcius, 4/5 dikali 40 ditambah 16. 16 ini titik tetap bawah untuk termometer Ernie, itu nilainya sama dengan 48. Maka sudah bisa kita urutkan ya sahabat ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu yang pertama adalah 34 termometer Andi, kemudian disusul dengan 48 termometer Ernie, kemudian 64 termometer Delia, kemudian 70 termometer Cindy, dan 73 termometer Bella. Maka sudah dapat kita pastikan untuk nomor 7 ini jawabannya adalah D ya sahabat ya. Andi, Ernie, Delia, Cindy, dan Bella. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jika bimetal pada gambar dipanaskan dan melengkung ke arah logam X kemungkinan terbuat dari bahan A. tembaga, B. kuningan, C. aluminium, D. platina. Oke, dari gambar ini berarti ada 2 logam ya sahabat ya, digabung menjadi satu, yaitu tembaga dan logam X. Kalau 2 logam digabung menjadi satu itu namanya bimetal. Bimetal itu adalah 2 keping logam yang berbeda angka muainya yang dikeling menjadi satu. Jika bimetal ini dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Ya, jika itu dipanaskan. Jika didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam dengan koefisien muai lebih besar. Koefisien muai ini adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa ya sahabat ya, koefisien muai panjang dari zat padat. Yang jenis bahannya itu ada kaca, kuningan, baja, aluminium, pirex, platina, tembaga, dan besi. Tadi jika dipanaskan maka dia akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya itu kecil.
Nah, dari tabel ini kita dapat lihat ya sahabat ya, tembaga itu koefisien muainya 0,000017 atau 1,7 kali 10 pangkat minus 5 ya sahabat ya. Berarti yang lebih kecil dari tembaga itu kita lihat satu-satu. Kuningan. Kuningan itu koefisien muainya 1,9 kali 10 pangkat minus 5. Berarti dia lebih besar. Ini kuningan kita eliminasi ya sahabat ya. Kita lihat yang aluminium. Aluminium ini 2,6 kali 10 pangkat minus 5. Ini juga lebih besar, berarti kita eliminasi. Kita lihat yang platina. Platina ini 0,9 kali 10 pangkat minus 5. Nah, platina ini koefisien muainya lebih kecil daripada tembaga ya sahabat ya. Jadi jawaban yang pas itu adalah D ya sahabat ya, platina, karena koefisien muainya lebih kecil dibandingkan tembaga. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika balon karet kamu tiup diletakkan di halaman yang terkena terik sinar matahari, yang terjadi pada balon adalah A. Pecah karena udara di dalam balon akan memuai. B. Mengecil karena udara di luar sekitar balon memuai. C. Pecah karena balon tidak dapat menahan desakan ikatan partikel dari udara di luar balon. D. Pecah karena koefisien memuai balon sama dengan koefisien udara. Oke sahabat ya. Nah, di sini pemuaian gas ya sahabat ya. Proses pemuaian gas itu terjadi jika gas tersebut mendapat kalor yang semakin besar atau panas dari terik matahari itu, maka dia akan memuai. Gas yang ada di dalam balon itu akan memuai. Ketika sahabat letakkan balon di halaman yang terkena terik sinar matahari, lama-kelamaan balon itu akan pecah ya sahabat ya. Balon tersebut pecah karena gas atau udara dalam balon akan memuai dan terdesak keluar sampai balon tak lagi mampu menahan ikatan partikel gas. Berarti untuk nomor 9 ini jawabannya sudah dapat kita pastikan adalah A ya sahabat ya. Balon tersebut akan pecah karena udara di dalam balon akan memuai. Kita lihat yang B, mengecil. Ini kita lihat yang B, mengecil karena udara di luar sekitar balon memuai. Untuk yang B ini sudah dapat langsung kita eliminasi. Kita lihat yang C, pecah karena balon tidak dapat menahan desakan ikatan partikel dari udara di luar balon. Oke. Partikel udara yang ada di luar ini bisa bergerak bebas ya sahabat ya, sehingga dia tidak akan mempengaruhi udara yang ada di dalam balon. Berarti nama yang C juga salah ya sahabat ya pernyataannya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ketika memasak air, beberapa saat sebelum mendidih, pada dasar panci muncul gelembung-gelembung udara. Hal ini menunjukkan bahwa A. Panci memuai jika dipanaskan. B. Udara memuai jika dipanaskan. C. Air memuai jika dipanaskan. Dan D. Zat padat memuai jika dipanaskan. Oke, kita lihat yang A ya sahabat ya. Panci memuai jika dipanaskan. Nah, panci ini berupa logam ya sahabat ya. Sedangkan di sini yang memuai itu adalah zat cair karena kita memasak air. Berarti yang A ini sudah dapat kita eliminasi. Kemudian yang B, udara memuai jika dipanaskan. Udara ini adalah gas, tentu dia dipanaskan akan memuai. Namun dalam panci itu udaranya dapat bergerak bebas. Kemudian kita lihat yang C, air memuai jika dipanaskan. Nah, zat cair juga dapat memuai jika dipanaskan. Maka air yang dalam panci itu akan membentuk gelembung dan lama-kelamaan zat cairnya volumenya akan naik. Saat mendidih, air tersebut bisa tumpah. Berarti untuk jawaban nomor 10 ini sudah dapat kita kunci, jawabannya adalah C ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu ya sahabat ya. Pada part kali ini kita lanjut pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali.